produktivitas perusahaan bisa semakin meningkat. Inilah yang dimaksud dengan penggunaan aplikasi akuntansi dengan efisien. Hai guys, kembali lagi dengan saya Alif. Kali ini saya akan bahas tentang kenapa sih software penting bagi perusahaan. Kenapa kira-kira? Yuk pantengin terus ya video kita ya. Jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan share apabila materi ini bermanfaat. Jika Anda yang kurang paham, bisa tulis di kolom komentar ya. Software ini penting nih. Kenapa kok kira-kira software ini sangat penting bagi perusahaan? Iya, jelas penting. Dengan hadirnya software, semua proses tersebut menjadi lebih mudah dan efisien. Tidak jauh dengan halnya dengan kemampuan akuntan ahli. Aplikasi itu bisa menyediakan transparansi dan ketersediaan informasi keuangan perusahaan yang berkualitas. Kenapa kok bisa berkualitas? Karena bisa memudahkan kita rekan-rekan. Karena dengan software apapun dalam sebuah perusahaan, mungkin software ERP, software akuntansi, CRM, dan sebagainya yang memudahkan kita dalam pengurusan kegiatan operasional bisnis. Mungkin juga ada yang namanya program payroll sendiri. Dari situ program software itu yang bisa teman-teman pakai. Tapi kali ini saya akan bahas dengan software tentang siklus bisnis, memudahkan kalian dalam pembukuan, tracking, audit, serta lain-lain. Ya, yuk kita lanjut. Apa sih kenapa kita perlu software? Pertama, kalian apabila ada software harus memastikan tentang efisiensi. Nah, efisiensi ini seperti apa? Seperti penggunaan teknologi dalam berbagai bidang, software akuntansi yang lain atau software yang dalam bisnis siklus bisnis kayak ERP. Juga memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan efisiensi dalam urusan akuntansi di kantor, pembukuan di kantor, penggajian di kantor, serta tracking staff kita. Seperti itu. Maka jika masalah keuangan yang menyita banyak perhatian tersebut dapat diatasi dengan mudah, produktivitas perusahaan bisa semakin meningkat. Inilah yang dimaksud dengan penggunaan aplikasi akuntansi dengan efisien. Selain akuntansi juga payroll tadi yang saya sebutkan, mungkin juga ada customer relationship management, CRM, itu bisa digunakan untuk apa? Mengefisiensikan kita. Jadi kita tahu proyeksi ke depan seperti apa. Kita bisa men-tracking pelanggan, men-tracking staff, men-tracking tentang produk kita, produksi kita dengan baik. Seperti itu ya. Terus adanya support system yang baik. Nah, jangan sampai nggak baik. Oke ya. Kenapa? Seperti yang Anda ketahui bahwa proses akuntansi adalah proses yang panjang dan melelahkan. Dibutuhkan ketelitian dan kecermatan untuk menghindari salah perhitungan dalam menentukan raca ataupun pembalansan itu. Jangan sampai support yang sistem Anda dalam software itu malah buat merepotkan Anda. Ada sistem bug biasanya. Bug. Terus ada lagi yang biasa nih ya, saya dapat klien. Ketika saya berkunjungan pertama ke sana, saya mereview kegiatan bisnisnya. Mereka mendapatkan software yang sekiranya hanya jual beli selesai, tidak ada maintenance. Di situ mendapatkan kekecewaan dalam pembukuan. Kita nggak tahu ini program ini hanya cetak nota akhirnya, hanya cetak nota input, tapi kita nggak tahu hasil, kita nggak tahu reporting, kita nggak bisa ambil keputusan. Nah, itu sama aja, itu bukan efisien lagi itu, bukan program yang bisa mensupport perusahaan. Tapi kita saking saking tidak tahunya, buta atas software. Makanya telitilah dalam membeli software. Ibaratnya Anda software itu beli rumah atau memilih istri, nah, atau memilih suami juga. Anda akan memilih ini apa benar-benar software ini bisa kepake, bisa manfaat untuk perusahaan kita, bisa menjamin kelangsungan kehidupan perusahaan, bisa mengayomi karyawan, bisa mengayomi pimpinan, bisa mengambil keputusan perusahaan. Seperti itu. Ada lagi ciri-ciri, yaitu kenapa penting karena harusnya software itu bisa terintegrasi secara otomatis. Dengan sistem yang terintegrasi secara otomatis, rekan-rekan bisa banyaknya inovasi yang ditemukan dalam software akuntansi. Saat ini semua proses pengolahan data sudah dilakukan secara otomatis.
Anda tidak perlu bingung lagi masalah penjumlahan dan pengurangan karena hanya dibutuhkan input transaksi software secara otomatis. Jadi ketika ada software di perusahaan Anda buta ketika Anda menginput suatu transaksi, input pengeluaran biaya, menginput hutang, piutang, menginput penerimaan barang, good receiving atau pengiriman dan sebagainya, itu akan secara otomatis terbentuk laporan. Oh, ini loh ada pengiriman ini. Oh, laporan yang belum terkirim ini. Oh, laporan yang sudah terkirim ini. Ini yang terlunasi sudah ada. Oh, ini yang belum terlunasi sudah ada. Oh, ini saya perlu rekonsiliasi bank nih. Saya perlu konsolidasi antar cabang. Itu juga bisa. Karena apa? Program ini, program apapun yang sifatnya dia terintegrasi, cermati bahwa dia bisa melakukan sinkronisasi dengan baik. Antara apa? Antara neraca, laba rugi, arus kas, serta laporan bermodal yang lainnya. Ketika Anda minta laporan ini diberikan, kadang-kadang klien kita ada kasus, Pak saya minta ini, dapatnya ya benar ini, tapi ketika berapa bulan kemudian tidak sesuai dengan laporan itu. Karena adanya tadi software yang support yang kurang baik. Nah, cermati juga ya. Terus penting juga software ini adalah karena perlu kita data real time. Data real time ini tidak hanya sekedar proses pencatatan keuangan, namun lebih dari itu akuntansi atau akuntan memberikan gambaran apakah bisnis Anda sedang mengalami kemunduran, kemajuan atau berada pada titik stagnan. Nah, dengan software ini Anda bisa mengetahui, oh posisiku seperti ini, oh posisi arus kasku turun, aku belum bisa ini nih beli dulu nih, aku harus bisa banyak jual. Mungkin stok kita terlalu banyak belinya yang bulan-bulan lalu. Kita harus menghabiskan stok itu. Kita perlu adanya rombak promotion itu. Kita perlu adanya rombak tentang biaya-biaya yang variabel, biaya tetap, biaya variabel juga. Kita pilahkan mana yang bisa kita kurangi, mana yang bisa kita tambahkan, mana yang bisa mengefisiensi dan manfaat lebih untuk perusahaan. Terus ada lagi yang namanya kita software itu malah dapat mempermudah, bukan mempersulit, oke? Software ini mempermudah kita. Untuk apa? Tracking. Kadang-kadang ada yang software yang Pak ini inputnya kok ribet, ya mungkin belum terbiasa. Karena software ini kan berbasis biasanya komputer, terhubung dengan browser, ada yang desktop dan sebagainya. Anda bisa harus pandai-pandai menggunakan komputer juga. Yang biasanya perusahaan tradisional atau perusahaan yang udah modern itu lebih cepat ya emang penggunaan softwarenya. Tapi kalau tradisional Anda perlu belajar perlahan-perlahan. Karena apa? Yang biasanya Anda merasakan, oh ini untung. Aku merasakan perusahaan tradisional yang aku kerjakan ini untung. Kok bisa untung? Karena mungkin dia dapat pemasukan uang dari piutang, tapi bukan dari penjualan retail, penjualan langsung tunai. Nah itu kita dibilangkan untuk kinerja yang bagus ya belum tentu itu bagus juga. Kita harus lihat laporan per laporan laba rugi, neraca maupun arus kas untuk mengetahui keuntungan kita kemana aja, kita boros di mana, kita lebih efisien di mana. Nah, Anda perlu akses yang mudah, jangan sampai nggak mudah. Akses yang mudah ini yang terakhir ya, software yang paling Anda pakai yaitu, atau kenapa sih software penting bagi perusahaan? Karena harus aksesnya yang sangat mudah. Saat ini rata-rata penyedia software akuntansi sudah menggunakan layanan berbasis cloud server. Berarti Anda bisa mengakses data keuangan perusahaan Anda dari manapun Anda berada. Apalagi sudah dilengkapi dengan dukungan multi platform. Wow, di mana Anda bisa menggunakan berbagai jenis perangkat yang kompatibel sebagai media mengakses software akuntansi Anda. Dan jangan lupa teman-teman, kita menggunakan software kita harus mengetahui namanya audit tracking ya. Ketika kita mau memeriksa atau kita sebagai accounting atau sebagai audit internal, kita harus tahu trackingnya sebuah inputan. Kenapa? Takutnya ada fraud. Nah, di sini software adalah untuk pencegahan fraud. Nah, di mana software ini untuk mencegah yang sifatnya klien-klien yang nakal itu tidak bisa langsung mengakses ini. Kita harus tahu membatasi hak akses. Nah, akses yang mudah ini bisa Anda pelajari di software manapun. Jika Anda yakin perusahaanku harus punya software, langsung tentukan software mana yang baik. Anda bisa memilih. Software itu banyak, kita harus bisa memilih dan kita harus juga bisa pakai. Karena apa? Pentingnya software untuk perusahaan. Pentingnya, saya sarankan lagi, pentingnya software untuk perusahaan. Kita perlu akses yang sangat mudah, data yang real time, terintegrasi, support yang baik dan efisien.
Itu sih kenapa software penting bagi perusahaan Anda. Jangan lupa ketika Anda memiliki, Anda cermati ya. Kita lihat bisa melakukan rasio, perusahaan saya posisi dalam mana, nah, itu sih pentingnya software untuk Anda. Jangan lupa materi ini udah saya sampaikan dengan sebaik mungkin. Bila Anda kurang paham atau mungkin ada pertanyaan, bisa langsung kolom komentarnya diisi ya. Kalau komentar diisi, mungkin ada pertanyaan bisa kita langsung jawab, oke? Atau mungkin istilahnya, Pak, aku mau request ada video ini nggak? Boleh, kita buatkan. Yang penting Anda bisa paham dan apabila ini bermanfaat bisa di-share-kan ya. Oke, cukup sampai di sini teman-teman, sobat bisnis, sukses, terima kasih, bye.